jemaat dari GKI Bukit Zaitun Moko hadir dengan etnik Maluku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada Bapak Ibu jemaat dari Kampung Warsambin. Dan jemaat GKI Paulus Warnap langsung menempati tenda yang telah tersedia. GKI Gunung Hermon hadir dengan etnik Sulawesi dan mengikuti ibadah di pagi ini. Dialami oleh kami dan anak cucu kami sepanjang kehidupan di negeri tak bertuan, tanah timur jauh, sebutan untuk tanah Papua dalam peta pelayaran dunia. Di laut sebelah utara dan selatan, dari Raja Ampat hingga Tanah Tadi, dari Pulau Frederick Hendrik hingga Sungai Metaman, Portugis, Cina, Inggris dan Belanda, abad 13 hingga 19, yang memberikan nama negeri ini menurut maksud dan kepentingannya, mulai dari Tungki, Nova Guinea, New Guinea. Semua ini membuat perjalanan jauh ke Ternate. Semua ini membuat kita tidak mengerti apa maksud Tuhan untuk ke Gunung Emas Grasberg, Lembah Balim, Mimika, Danau Paniai. Ada yang berbuah, tetapi buahnya busuk. Selama 7,5 tahun, 1855 sampai 1862. Tanggal 9 November 1862, pusara abadi sebagai persembahan pertama dari pekerjaan pemberitaan Injil dan peradaban di tanah kita. Menulis dengan tinta darah, sebab Injil itu berkembang sangat lambat dan memang terlalu lambat. Otto pun meninggal dunia dengan sebuah pesan. Sungguh alangkah bahagianya hatiku jika kelak di surga nanti saya bertemu dengan salah seorang di antara orang-orang ini yang adalah buah dari pekerjaanku. Tahun 1857, Injil baru diseberangkan ke daratan Kuari dengan membayar 12 gulden. Setelah kematian Otto, maka Geisler sendirian di Mansinam dan janda Nyonya Otto, Augusta Letts, sang pembawa peradaban bagi bangsa Papua, yang membuka sekolah pertama di Mansinam dalam bulan Desember tahun 1858. Macam Paulus Warnap suara lebih banyak dari tong di Alfa Omega yang banyak ini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu, minta maaf, dari denominasi gereja. Boleh Bapak-Bapak Gembala, Ibu-Ibu Gembala, boleh lambaikan tangannya. Dari GPDI, GBI,
GSJA. Terima kasih, boleh berkenan hadir. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Hormat bagi roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa. Pekerjaan Injil ini, kami boleh datang dari suku kami yang berbeda-beda. Allah boleh mempersatukan kami di tanah Papua ini. Saat ini ya Tuhan, selaku umat yang percaya kepada Tuhan, wujud ungkapan syukur terima kasih. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ku rasa bahagia. Kalau merasa bahagia boleh berikan senyumannya. Berkumpul bersama saudara seiman. Tanya
Di pagi hari ini di halaman kantor Bupati kita akan beribadah dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-170 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Di bawah sorotan tema perayaan, keselamatan telah berlangsung bagi suku-suku bangsa di tanah Papua, Roma 11 ayat 11b. Dan subtema, kita bangun kesehatian guna melanjutkan misi Allah bagi keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua. Kita akan beribadah, dapat diikuti di liturgi yang ada di jemaat sekalian. Sendeling Johann Gottlob Geisler menuliskan kesan pertama kali di medan pekabaran Injil di tanah New Guinea, negeri hitam yang disebut negeri iblis. Pada hari Minggu pagi, yaitu hari Minggu Sending, tanggal 5 Februari 1855, di atas kapal yang mengantar mereka sesaat sebelum melepaskan saunya di pantai Pulau Mansinam, ia menulis kesannya. Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya sukacita kami bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat. Matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Yesus berkata, "Apabila barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, ia akan menghasilkan buah dan menemukan makanan." Itu datangkan yang mencuri dan binasa. Dalam saya yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Apabila gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi umat-umatnya. Di Pulau Mansinam, Johann Gottlob dan Karl Wilhelm Otto berlutut sambil berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Amin. Dan berikanlah belas kasihan kepada orang-orang yang malang itu, dan membebaskan mereka dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang dan jalan kebenaran yang memberi hidup. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 106 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Terang matahari telah menyinari segala negeri.
adalah dukun yang mereka percaya itu. Tidak ada satupun yang percaya kepadanya. Mereka menolak dia. Dan dia sudah lapar, mulai tipu-tipu. Dalam keadaan seperti apapun, baik itu baik waktunya, baik tidak baik waktunya, siap dengan firman Tuhan. Kalau begitu mari kita semua tenang, kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya sekalipun hujan di waktu pemberitaan ini, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita di perayaan hari ulang tahun ke-170 Injil masuk tanah Papua dengan tema keselamatan telah berlangsung di suku-suku bangsa di Papua. Saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini sambil persiapkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Sekali tidak buka juga amin. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Mendahului khotbah ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Berapa hal? Dua kalau pakai bahasa Indonesia, ya dua. Pakai bahasa di Raja Ampat, oke. Satu, kita merayakan ibadah. Kita ada dalam ibadah perayaan HUT 170 tahun ini dalam situasi
peristiwa ini. Amin. Ketiga, ada TK-TK di kampung. Ada apa? TK? TK? Habis TK? Ulang. TK? TK? Habis TK? TK. Ada TK-TK dulu di kampung yang begini. Jatuh di bawah, kaki di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, kaki di. Apakah itu? Mudah. Kalau dia sen bocor, dia menetes di bawah, kan sudah terima itu. Tidak mungkin dia menetes di bawah, tidak kaki di bawah, ada bocor di bawah yang begini. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini harus cari dia punya jawaban di mana? Di mana? Termasuk kekabaran Injil yang terjadi di tanah Papua harus cari jawabannya dari mana? Dari peristiwa hari ini mengingatkan kepada kita sekalian. Kita sudah pakai speed dengan dia punya motor 250 PK. Bayangkanlah 170 tahun yang lalu dalam situasi cuaca yang ekstrim ini, para hamba-hamba Tuhan siapa dan siapa itu? Dia pun nama siapa? Orang sudah pakai speedboat, orang sudah ada HP, orang ada keluarga di Papua, tapi Tuhan mengantar mereka sampai ke tanah Papua, supaya kemudian kita semua orang yang ada di tanah Papua menikmati berita keselamatan dan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, jemaat, kita merayakan ulang tahun keberapa? Keberapa? 170 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Sudah tua atau masih muda? Sudah muda atau masih tua? Jemaat, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37, nah sekarang 73. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27, tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, susun 1 di bawah, 1 di tengah, 1 di atas. Itu dia bernama dewasa apa? Dewasa apa? Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada begitu di Raja Ampat yang sedikit-sedikit mau keluar mau bikin gereja baru ada. Dia ada yang bagaimana di sini? Dia yang pakai baju warna apa itu? Itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih karena tidak dewasa secara psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang percaya. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi dewasa iman berkaitan dengan begini. Kalau ada meja berat 10 kilo,
di mana